Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak bersama Bu Sufi. Hari ini akan menyampaikan pembelajaran seni budaya kelas 9. Nah, alangkah baiknya sebelum kalian belajar, siapkan dulu buku-buku LKS-nya. Dan sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama belajar tentang seni lukis. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan seni lukis itu? Nah, pada pembelajaran di kelas 1 dulu, kalian pernah belajar tentang menggambar. Nah, jadi seni lukis itu sama kelanjutan dari menggambar, yang pada akhirnya kita akan bermain warna. Maka itulah yang termasuk seni lukis. Seni lukis ini termasuk pembelajaran di cabang seni rupa, karena ada wujud yang bisa dilihat atau ada rupa. Nah, seni lukis menurut fungsinya ini termasuk seni fine art, artinya seni yang mengutamakan keindahannya. Nah, sekarang kita akan bahas definisi seni. Definisi seni ini ada 3 pengertiannya. 1. Seni lukis. Nah, seni lukis sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Itulah seni lukis. Yang kedua, melukis. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan penciptaan secara penuh. Definisi yang ketiga yaitu lukisan. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Nah, demikian anak-anak definisi seni ada 3 macam. Nah, selanjutnya, yang kedua adalah tujuan berkarya seni lukis. Dalam berkarya seni pasti memiliki tujuan. Ada beberapa tujuan di bawah ini, yaitu 1 yang dinamakan tujuan religius. Tujuan religius itu adalah tujuan berkarya seni untuk tujuan religius adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga serta pengampun dosa. Atau tujuan religius itu adalah tujuan yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan. Tujuan yang kedua adalah tujuan kritik sosial. Di dalam tujuan ini untuk menggambarkan kesenjangan sosial politik atau kondisi masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah atau pemangku kepentingan untuk merubah kondisi yang ada. Misalnya, ini tentang kritikan terhadap pemerintah. Itu adalah tujuan-tujuan sosial. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Yang ketiga adalah tujuan ekspresi. Di tujuan ini untuk mencurahkan emosi atau perasaan dan berusaha menggambarkan gejolak hati pelukisnya. Artinya, tujuan ekspresi ini adalah ekspresi sebagai upaya untuk menuangkan apa yang ada di dalam jiwa si pelukis. Nah,
Yang keempat, tujuan komersil. Tujuan komersil sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga bisa laku di pasaran. Contohnya, tujuan komersil ini adalah karya-karya seni yang dijual di tempat-tempat wisata, yang dijual di kios-kios gitu ya, untuk tujuan orang-orang yang membutuhkan di pasaran. Dan untuk tujuan selanjutnya adalah selanjutnya kita akan bahas tentang aliran seni lukis. Aliran seni lukis ini biasa disebut dengan gaya. Gaya atau ciri di dalam setiap lukis itu berbeda-beda. Di sini ada 3 macam aliran seni lukis. Yang pertama, 1 atau A, disebut aliran representatif. Aliran representatif ini adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dengan gaya alam. Di antaranya contoh 1, naturalisme. Naturalisme ini yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Nah, ini contohnya aliran naturalisme. Yang kedua, aliran realisme. Aliran realisme yaitu memandang dunia ini apa adanya tanpa ditambahi atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kehidupan yang nyata. Nah, contoh lukisannya seperti ini. Yang ketiga, aliran romantik atau romantisme. Aliran ini sama dengan namanya, roman, jadi menggambarkan suatu keindahan atau suatu kenangan. Nah, aliran romantisme itu adalah aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Itulah anak-anak aliran yang termasuk representatif. Selanjutnya, yang nomor 2 atau B, yaitu aliran deformatif. Nah, aliran deformatif itu adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk-bentuk yang baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Di dalam aliran deformatif ini ada 4 macam jenisnya. 1. Ekspresionisme. Ekspresionisme ini berasal dari kata ekspres ya, yaitu aliran seni rupa yang penggambarnya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa secara spontan pada saat melihat objek karyanya. Makanya disebut dengan ekspres, secara cepat dan spontan. Berikutnya, aliran yang kedua yaitu impresionisme. Aliran ini seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Itulah impresionisme. Yang ketiga, surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi pelukis, mengembangkan daya khayal untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Sehingga surrealisme ini biasanya berada di alam khayal, atau terkadang lukisan ini kurang masuk akal ya, makanya disebut dengan surrealisme. Terus yang keempat adalah aliran kubisme.
Aliran kubisme ini berasal dari kata kubus yang artinya bidang atau bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, kubus, segi empat, silinder, lingkaran, bola, kerucut, kotak-kotak, dan sebagainya. Yang penting ciri khasnya berbentuk terukur. Itulah yang disebut dengan aliran kubisme. Jadi di dalam aliran deformasi itu ada 4 macam. Nah, yang ketiga yaitu aliran non representatif. Non representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Nah, aliran non representatif ini biasa disebut dengan gaya bebas atau abstrak, yang seorang pelukis tidak bisa menggambarkan dengan cara kepastian karena wujudnya adalah berbentuk abstrak. Selanjutnya, setelah kita mempelajari definisi seni lukis, kita mempelajari tentang tujuan dari melukis, maka seorang pelukis sebelum menciptakan ide atau gagasannya, maka kita sekarang belajar tentang tema seni lukis. Tema seni lukis itu apa? Yang dimaksud tema itu adalah gagasan atau ide dasar dalam mencipta sebuah karya. Nah, seorang seniman atau seorang perupa sebelum mencipta suatu karya tentu harus mencari temanya lebih dahulu. Di sini ada sebanyak 6 tema di dalam mencipta karya lukis. 1, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Artinya, di dalam mencipta sebuah karya, manusia membutuhkan dirinya sendiri untuk dilukis atau dijadikan sebuah objek. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Artinya, di dalam mencipta sebuah karya, manusia ini perlu berhubungan dengan manusia lain yang diwujudkan dalam bentuk objeknya sebagai karya lukisannya. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Artinya, suatu ciptaan lukisan akan terjadi apabila si perupa mencari objek dengan yang ada di sekitar alam ini. Contohnya, yang ada di sekitar alam ini apa saja? Nah, ada manusia, ada pohon, ada hewan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hubungan manusia dengan alam benda. Artinya, seorang pelupa atau pelukis dalam menciptakan sebuah karya akan mengambil tema dari alam benda. Misalnya, menggambar buah-buahan, batu, gunung, batang kayu, dan lain sebagainya. Mungkin perabotan di dalam rumah tangga atau benda-benda yang ada di dalam rumah tangga, itu termasuk alam benda. Artinya, benda-benda mati yang bisa menjadikan objek lukisannya. Yang kelima, hubungan manusia dengan aktivitasnya. Artinya, seorang pelupa mencipta karya seni dengan melihat objek aktivitas yang ada di sekitar kita. Contohnya, misalnya di sekolah, kegiatan anak sedang belajar, kegiatan para murid sedang olahraga, melakukan upacara. Nah, misalnya kalau di sawah, kegiatan para petani yang sedang memanen padi, membajak sawah. Nah, misalnya contoh kegiatan di pasar. Nah, para pedagang yang sedang menawarkan dagangannya atau terjadinya jual beli di pasar. Nah, yang terakhir, tema terakhir adalah hubungan manusia dengan alam khayal. Artinya, alam khayal itu merupakan inspirasi bagi seorang perupa untuk menciptakan sebuah karya dengan cara berkhayal, imajinasi. Selanjutnya, setelah kita belajar tema seni lukis, maka yang selanjutnya adalah belajar tentang alat dan bahan dalam berkarya seni lukis.
Berkarya seni lukis ini membutuhkan alat-alat dan bahannya itu satu. Apabila kita menggunakan warna basah atau warna kering, nah, kita gunakan warna kering dulu. Yaitu misalnya kalau kering kita butuhkan pastel, krayon atau pensil warna atau pensil biasa hitam putih, bisa juga ballpoint. Kemudian apabila kita menggunakan teknik basah, kita gunakan cat pewarna atau bahan pewarna yang dibedakan berdasarkan basis pengencerannya, yaitu A. Cat air berarti dilarutkan dengan air. Cat minyak dilarutkan dengan minyak. Cat akrilik itu sudah pasta karena kita tinggal menggunakan. Berikut alat yang digunakan dalam penggambaran yaitu kuas. Kuas itu bisa dibedakan menjadi 3 macam. Ada kuas yang kecil, sedang, dan besar, tergantung dari medium yang akan diwarna. Semakin kecil ruang yang kita berikan pewarnaan, maka semakin kecil pula kuas yang kita butuhkan. Selanjutnya, pisau palet itu digunakan untuk membuat garis-garis kecil. Yang selanjutnya, palet adalah suatu tempat yang digunakan untuk melarutkan warna. Nah, yang terakhir adalah kanvas. Nah, kanvas inilah sebagai sumber pokok di dalam membuat lukisan. Apa kanvas itu? Yaitu kain yang diberikan pemidangan atau yang siap dibuat lukisan tuh. Nah, berasal dari bahan kain. Selanjutnya kita belajar tentang teknik yang akan digunakan dalam melukis. Ada beberapa teknik di sini. Apakah teknik itu? Teknik itu adalah penyelesaian terakhir setelah kita menggambar. Berikutnya adalah pewarnaan. Nah, ada bermacam-macam teknik dalam mewarna. Satu, teknik akuarel, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Biasanya cat yang digunakan adalah cat air. Yang kedua, teknik mozaik. Teknik mozaik ini adalah teknik menempel pecahan atau lempengan kaca, bisa juga batu-batu kerikil atau tanaman-tanaman kering yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Yang ketiga, lukisan kaca. Nah, teknik lukisan kaca menggunakan kaca timah atau kuningan dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Yang keempat, lukisan batik, yaitu lukisan batik tekniknya hampir sama dengan cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain menggunakan lilin atau malam yang dilelehkan. Selanjutnya yang berikutnya ini adalah prosedur berkarya seni lukis. Yang pertama, di dalam mencipta sebuah karya seni, yang pertama kita lakukan adalah memunculkan gagasan. Nah, untuk memunculkan gagasan ini adalah satu, kita harus kreatif ya, agar didapatkan apa yang kita lihat di sekeliling kita, misalnya mengembangkan imajinasi atau apa yang kita pikirkan dari pengalaman orang lain. Yang kedua, membuat sketsa. Nah, sketsa itu adalah gambaran awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Yang ketiga, menentukan media berkarya, bahan dan alat. Nah, proses ini adalah bentuk media yang kita gunakan. Misalnya, kita gunakan kertas, manila, tembok, papan, atau lain sebagainya. Kemudian bahan yang digunakan, apakah kita gunakan cangkang telur
ataukah tempelan-tempelan yang lainnya. Berikutnya, menentukan teknik. Setelah kita selesai menggambar, tentu kita akan menentukan teknik apa yang akan kita gunakan di dalam mewarnai atau menyempurnakan lukisannya. Nah, mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek positif dan latar belakangnya negatif. Yang B, menyempurnakan lukisan dengan kontur penyinaran, bisa spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang. Demikian anak-anak, pembelajaran seni lukis yang kali ini sudah Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami, dan untuk lebih jelasnya juga kalian bisa belajar di LKS ya, sebagai tambahannya agar bisa lebih lancar. Nah, berikutnya ini ada tugas yang harus kalian selesaikan. Ada 5 tugas, yaitu 1, jelaskan perbedaan antara seni lukis dan melukis. Yang kedua, sebutkan 3 tujuan berkarya seni lukis. 3 saja. Yang ketiga, jelaskan tema seni lukis di bawah ini. Nah, kalian menjelaskan tema apa yang termasuk dalam contoh ini. Misalnya, A, bermain bola. Ini adalah sebuah aktivitas, maka kamu sebutkan termasuk tema yang mana. Yang B, gambar buah-buahan. Ini temanya apa? Yang C, pemandangan. Kalian sebutkan temanya. Yang D, foto diri sendiri. Nah, ini bisa termasuk hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan gaya lukisan naturalisme? Yang kelima, jelaskan jenis aliran deformatif. Demikian anak-anak tugas yang saya berikan. Nah, selamat bekerja dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.